wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai JavaScript. Ya, kita bahas dari dasar dulu, dari basicnya. Tapi saya nggak akan membahas terlebih dalam mengenai dari sejarahnya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, di internet banyak gitu ya. Dimulai dari dimulai dari seorang karyawan dari Netscape yang dulu bahasanya masih ECMAScript sampai menjadi JavaScript seperti apa, itu banyak pertebaran di internet. Teman-teman bisa cari referensinya sendiri-sendiri. Oke, saya akan langsung aja untuk mempersingkat waktu, bagaimana cara memulai belajar JavaScript. Pertama, kita bisa menggunakan Google Chrome ini ya teman-teman ya. Nggak perlu IDE atau tools atau segala macam yang ribet-ribet, karena JavaScript ini tidak perlu di-compile. Jadi cukup menggunakan browser Chrome ini yang saya rasa teman-teman sudah memiliki semua ya. Lalu setelah teman-teman buka, teman-teman klik View, Developer, pilih JavaScript Console. Ya, jadi saya ulang ya. Klik View, Developer, pilih JavaScript Console. Ya. Lalu akan terbuka suatu jendela di sini ya, di bawahnya ini, di konsol ini. Nah, dengan tools konsol JavaScript Console yang ada di Google Chrome ini, kita bisa melakukan pembelajaran JavaScript ini. Kita akan uji coba ya. Nah, di konsol ini kita akan mulai dari cara membuat pop-up yang ada di JavaScript tuh apa. Jadi pop-up di JavaScript itu dibuat dengan script alert ya. Perintah alert ini, alert kurung terus double quote, klik hello misalkan ya. Tutupnya jangan lupa, lalu pilih klik tanda titik koma. Lalu tinggal kita tekan enter di keyboard. Ya, akan muncul pop-up seperti ini, hello ya kan. Inputnya dari seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan saya mau bikin dua kali alert gitu ya. Kalau ini kan seperti yang teman-teman lihat barusan, dia hanya mengeksekusi per baris atau per line ya. Di satu kali satu baris itu kita enter, dia akan mengeksekusi satu kali. Tapi bagaimana kalau kita menginginkan dua kali eksekusi alert gitu? Caranya mudah, jadi kita ketik dulu alert, kurung ya tadi ya, double quote, misalkan hello, double quote lagi, kurung tutup, titik koma. Nah, lalu di bawahnya jangan langsung ke enter, karena kalau teman-teman langsung enter dia akan melakukan eksekusi. Tapi tekan dulu tombol shift yang ada di keyboard teman-teman, lalu tekan tombol enter. Nanti dia akan ke bawah. Nah, kita tekan lagi alert yang keduanya. Alert world ya, misalkan ini ya. Jangan lupa tutup lagi, titik koma. Nah, setelah itu kita tinggal tekan enter di keyboard kita. Maka JavaScript akan dieksekusi dua kali, berurutan dari urutan paling atas ke bawah. Oke, kita coba eksekusi ya. Oke, eksekusi pertama hello sudah berjalan. Kalau kita klik OK, nah ini eksekusi yang baris kedua juga berjalan ya. Nah, tapi bagaimana kalau kita mau latihan JavaScript nih dengan browser Chrome ini ya. Namun kalau kita mesti ketik seperti ini, sepertinya merepotkan ya. Dengan tadi kita pengennya belajar JavaScript tapi secara simple toolsnya. Oke, kita masih bisa menggunakan tools ini. Teman-teman klik ke tab sebelahnya konsol, ini ada namanya sources. Klik sources ya. Nah, kalau teman-teman belum nggak ada di sini, beda ya dengan saya. Jadi teman-teman klik dulu snippets di sini nih. Kalau nggak ada, coba cari di sebelah sini. Mungkin ada snippetsnya ngumpet di sini. Lalu klik, ya, oke, klik nanti itu seperti ini. Di snippet ini sebenarnya di Chrome ini sebenarnya di hidden ya, disembunyikan, tapi
eh, untuk latihan ini saya tunjukkan bahwa snip ini bisa kita pakai. Nah, ini juga bisa ditambah, misalkan nanti di sini kita namakan hello, misalkan hello.js misalkan. Bisa kita gunakan. Nah, tapi untuk kali ini kita mulai dari index.js dulu aja ya. Kita buat scriptnya di satu file JS dulu sebelum nanti kita belajar yang lain. Oke, ini kita delete dulu nih. Ini hanya contoh aja. Gimana nih kalau ini. Oke, saya hapus ya. Nah, kalau misalkan tadi kita lihat ya, teman-teman itu kalau menggunakan konsol lain yang tadi itu cuman per baris dia eksekusinya, harus tekan shift enter dulu baru turun ke bawah. Nah, untuk di sources ini kita bisa seperti membuat script di IDE kita di Visual Studio Code misalkan ya. Jadi klik alert gini, hello, titik koma, alert lagi. Nah, ini ya, 2 kali ini. Setelah itu kita tekan enter di sini, run snippet. Ini, nah ini jalan 1 kali, nah ini 2 kali. Nah, seperti ini. Jadi nanti ke depannya saya akan menggunakan fasilitas ini ya, tools ini ya, dari sources yang ada di JavaScript console di Google Chrome. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe data yang ada di JavaScript. Seperti yang kita ketahui tadi kita sudah mencoba ya hello world. Nah, itu adalah string kalau di JavaScript. Data types di JavaScript itu termasuk itu adalah string gitu. Jadi di JavaScript itu ada string, ada juga number, ada juga boolean. Nah, fungsinya seperti ini. Kalau misalkan kita mau coba data type number ya, misalkan 2 ditambah 3 misalkan. Terus hasilnya kalau kita jalankan seperti ini. Nah, ini di bawah sini ya, hasilnya sama dengan 5 sini. Terus kalau misalkan kita mau buat alert, bisa juga. Misalkan alert 2 ditambah 3. Jangan lupa titik komanya. Enter. Nah, ini munculnya dalam listnya 5. Jadi di bawah ini adalah console lognya. Kalau di sini nanti ini tadi saya coba pakai alert ini menghasilkan pop-up yang memberitahukan jumlah dari penjumlahan 2 tambah 3 yaitu tipe data number di JavaScript adalah 5. Lalu kalau misalkan kita mau lihat tipe data di JavaScript itu bisa juga gini seperti ini, type of dalam kurung misalkan 23 misalkan ya. Oke, kita enter. Sebentar. Oke, ini tadi salah ya, ini dia nggak muncul di sini harusnya. Dia munculnya di sini. Dia adalah tipe datanya adalah number. Jadi itu kalau kita mau mengetahui tipe data ini apa ya gitu. Nah, terus kita mau mengetahui tipe data type of misalkan dalam double quote ya, misalkan apple misalkan. Di koma jangan lupa. Oke. Nah, di bawah ini jadi dia adalah string. Jadi string adalah diawali dengan tanda double quote atau single quote juga bisa gitu ya. Tapi kita untuk permulaan pembelajar kita pakai double quote gitu. Terus ada misalkan saya mau lihat, saya tadi ada saya utarakan bahwa data type itu ada string, ada number, ada lagi boolean ya. Boolean itu hanya cuma ada true or false. Misalkan sini saya ketik true. Ya, oke. Nah, kita lihat nah ini adalah boolean. Nah, jadi inilah teman-teman nanti kita ke depannya akan menggunakan tools sources yang ada di Google Chrome ya, yang ada di
eh, Chrome, nanti kita bisa gunakan untuk latihan kita selama pembelajaran JavaScript. Ya, oke. Tadi saya sudah perlihatkan ya tipe data dasar dari JavaScript. Untuk saat ini ada 3, nanti ada lagi yang array, ada objek dan segala macam. Jadi untuk dasar ini, untuk permulaan kita belajar 3 tipe data dulu. Nah, lalu dalam pengetikan script ini kalian bisa belajar lebih banyak di ini contohnya ya, di developer.mozilla.org. Nanti di sini pilih JavaScript. Nah, di sini ya. Terus kalian kalau bisa lihat-lihat di sebelah kiri sini, atau boleh ketik langsung tuh, atau boleh ketik langsung untuk kamu belajar apa misalnya di kolom sini search ini. Lalu selanjutnya ada di sini Rualdon idiomatic.js yang ada di GitHub ini. Ini adalah bagaimana cara menuliskan script-script JavaScript itu secara tertata ya dan benar gitu ya. Itu di sini. Ya untuk saat ini mungkin teman-teman belum begitu peduli lah dengan ini ya. Nanti kalau kalian sudah selesai pembelajaran ini, nah bolehlah kalian main-main ke sini nih. Nah, nanti kalian akan lihat di sini bagaimana cara membuat script JavaScript itu secara benar gitu. Metodenya seperti apa? Jadi ada di Rualdon idiomatic.js yang ada di GitHub. Oke. Kita lanjut ke variabel ya. Jadi sekarang kita tadi kita udah belajar mengenai data type. Sekarang kita akan belajar variabel yang ada di JavaScript. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, variabel itu adalah suatu tampungan gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita nanti sungguhan ya nanti membuat script JavaScript itu, pada saat kita nanti ingin menyimpannya ke suatu database, nah kita membutuhkan variabel. Variabel itu contohnya seperti ini, tapi saya akan lihatkan dulu kalau ini adalah saya akan membuat prompt. Prompt itu nanti dia akan pop-up yang bertanya. Sini misalkan what is your name? Titik koma. Saya klik ini ya. Misalkan di sini saya namakan misalkan Tanto. Oke. Ya, di sini hanya muncul di konsol log aja ya, tapi sebenarnya apa yang kita input itu tidak disimpan di sini. Tidak disimpan di memori di variabelnya. Jadi kita nggak akan dapat memanggil nama dari inputan kita ini gitu. Oleh karena itu kita membutuhkan suatu variabel. Kan di sini contohnya var nggak boleh spasi ya. Jadi ingat penamaan dari variabel itu tidak boleh menggunakan spasi, angka atau spasi. Jadi misalkan di depannya aja misalkan ini var my name gitu ya. Ini pakai camel case, jadi keduanya itu huruf besar, pertamanya kecil, kedua untuk huruf pertamanya itu besar. Ini my name from what is your name gitu. Nah, jadi kalau kita eksekusi script ini, oke, misalkan tadi kita melakukan Tanto ini ya. Oke. Nah, ini kita sudah menyimpan ke dalam inputan nama itu kita simpan dalam variabel my name ini. Jadi kalau kita ingin memanggil inputan ini tadi ya, kita di sini misalkan ya, kita masukkan dulu, kita masukkan my name. Nah, ini udah langsung muncul dia akan mengeluarkan apa isi dari variabel my name ini. Jadi seperti ini. Nah, terus kalau ini kita gabungkan juga bisa, misalkan di sini var
Oh, sebentar. Ini my name-nya saya turunin ke bawah aja nih ya. Ini jadi your name aja deh. Your name, var my name, tadi gini ya. Nah, di sininya your name. Nah, oke. Nah, nanti di sini kita akan menggabungkan variabel my name dengan your name. Jadi yang penting kita sudah dapat menyimpan value dari my name ini, variabel ini, dan your name ini. Selanjutnya kita tinggal panggil di sini. Kita buat pop-up aja ya. Jadi alert. Terus ininya my name is my name ini ya. Ini welcome to my course. Ininya kita mengenalkan your name. Oke, bentar. Nah, nanti di sini kita akan menampilkan tampungan variabel dari my name dan your name. Jadi kita gabung di sini kalau di sini sudah kita disimpan, di sini kita tampilkan. Oke. Jadi kita eksekusi di sini. Ya, jadi di sini my name Tanto ini sudah tersimpan di dalam variabel my name. Nah, nanti your name ini akan memunculkan berdasarkan apa yang kita input di sini. Misalkan di sini kita inputkan Lina misalnya. Oke. Nah, sini muncullah di sini hasil variabel penggabungan dua variabel ini ya. Jadi my name is Tanto, welcome to my course Lina. Seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke masih bermain-main di variabel ini ya. Kita hapus dulu. Jadi misalkan kalau ada game ya, misalkan game levelnya 3. Terus game levelnya sama dengan 2. Game levelnya sama dengan 3. Kita buat alert di sini. Your level is currently game. Oke. Nah, kalau seperti ini gimana? Jadi dia tentu akan menimpa variabel terakhir ya, nilai dari variabel terakhir ya. Jadi 3, 2, 3. Jadi dia akan kita lihat di sini akan mengeksekusi. Oh, sorry. Di sini saya salah ngetiknya ya. Kok jadi function? Harusnya satu kurung gini. Udah. Oke, your level currently is 3. Jadi dia akan mengeksekusi yang terakhir. Coba kalau yang terakhirnya ini kita kasih 8 misalkan. Jangan 8 lah. 10 misalkan. Nah, dia akan mengeksekusi 10. Jadi dia mengeksekusi dari baris ke atas ke baris ke bawah. Jadi var game level pertama kan dia 3 ya. Terus game level keduanya dia 2. Game level terakhir adalah 10. Maka yang terakhirnya adalah level 10. Oke, teman-teman, saya rasa itulah materi kita dasar JavaScript apa yang tadi saya sampaikan. Jadi kita sampai di variabel dulu ya. Nanti kita akan lanjut selanjutnya ke apa itu slicing, extracting yang dari string itu ya, string JavaScript. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tunggu sesi saya selanjutnya setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.